Take me out, take me out of the dark. What if I believe I'm on my own? What if I'm afraid of letting go? Take me out of the cold. Take me out of the storm. And you, all I ever wanted, all I ever needed. Love to let Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Pernah dengar gak ada pepatah yang berbunyi ngunduh wohing pakarti? Dari pepatah tersebut, saya mendapatkan hal apa yang seharusnya diusahakan, dan usaha yang dimaksimalkan akan mendapatkan hasil yang sepadan. Perkenalkan, nama saya Gava Raditya Alfaiko, biasa dipanggil dengan Gava. Saya lahir pada tanggal 30 Juli tahun 2005 di Kota Pisang, Kabupaten Lumajang. Hidup di dunia merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Namun, apa yang kita jalani dalam sebuah hidup adalah suatu pilihan. Dan salah satu pilihan saya adalah melanjutkan bersekolah di SMA Negeri 1 Lumajang. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya. 18 tahun hidup di dunia membawa saya kepada banyak hal baru dan juga pengalaman baru. Dimulai dari bagaimana cara memanusiakan manusia dan bagaimana cara menghargai antar sesama. Bung Hatta pernah berkata, biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk dan bukan tonggak yang membelenggu kita. Keseharian saya sebagai siswa adalah menjadi pelajar yang sehat, ceria, dan juga bermanfaat. Sebagai pelajar, saya tidak hanya berkegiatan di dalam kelas saja, namun saya juga menghiasi diri dengan pengalaman lainnya. Misalnya, dengan mengikuti kegiatan secara aktif di dalam ataupun luar sekolah. Adapun beberapa kegiatan yang saya ikuti yakni Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lumajang dan tergabung dalam pengurus kabupaten. Yang kedua ada Panitia HUT SMA Negeri 1 Lumajang, Panitia Owl Street Festival atau OSFest, Panitia Jambore Kuarcap Lumajang, Media Center SMA Negeri 1 Lumajang, dan Panitia Losof tahun 2022. Dari kegiatan-kegiatan itulah saya dapat banyak hal baru yang dapat menginspirasi saya untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya. Pengalaman berkecimpung di kegiatan tersebut juga mengajarkan saya tentang cara bersosialisasi serta public speaking. Hal itu menjadi bekal saya untuk menempuh jalan ke masa depan. Selain aktif di suatu organisasi, saya juga turut aktif di ekstrakurikuler, yakni Paskibra. Sebagai seorang yang sangat ingin tahu akan hal baru, saya mulai tertarik di dalamnya. Di Paskibra ini bukan hanya segi material yang disajikan, tetapi juga terdapat pembentukan karakter, sikap, serta tanggung jawab yang lebih baik. Di Paskibra inilah saya melatih diri saya untuk menjadi pribadi yang disiplin serta amanah. Dengan mengikuti kegiatan tidak menyurutkan saya untuk tidak bisa berprestasi. Manajemen waktu adalah kunci untuk bisa tetap berprestasi. Prestasi yang pernah saya raih adalah Paskibraka Kabupaten Lumajang tahun 2022, juara 3 Putra Duda Gidre Kabupaten Lumajang tahun 2022, Pramuka Garuda Penggalang pada tahun 2019, peserta The Power of Scout Kabupaten Lumajang dan sempat menjuarai juara umum putra, peserta Ajang Bagalangka Kabupaten Lumajang dan sempat menjuarai juara umum putra, serta yang terakhir yakni peserta Sagra Palawa Open Provinsi Jawa Timur. Semua pengalaman yang saya dapat tentunya tidak lepas dari sekolah yang saya pilih. Sama seperti sekolah yang saya pilih sekarang, yaitu SMA Negeri 1 Lumajang, salah satu sekolah unggulan dan tertua di Kabupaten Lumajang. SMA Negeri 1 Lumajang atau yang biasa disebut dengan Semasa merupakan sekolah yang mengedepankan akhlak dan etika. Sekolah yang berikon burung hantu ini memiliki dua ikonik slogan. Yang pertama yaitu GCP atau bisa disebut Green, Clean, and Beautiful.
GCB menunjukkan bahwa seluruh warga semasa memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan yang rindang, bersih, dan juga indah. Membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di sekolah, melakukan piket kelas setiap hari, dan kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada hari Jumat merupakan penerapan GCB pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu judista atau bisa disebut jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Slogan ini sebagai tanda bahwa seluruh warga semasa harus mengedepankan 3 sikap positif dalam kehidupannya. Penerapannya dilakukan dari kebiasaan sehari-hari, mulai dari jujur di setiap mengerjakan ulangan harian, disiplin dan menaati semua aturan yang ada di semasa, bertanggung jawab terhadap semua hal yang menyangkut dirinya sendiri. GCB dan judista juga digunakan sebagai tanda pengenal siswa SMA Negeri 1 Lumajang. Lahir dan besar di Kabupaten Lumajang merupakan suatu anugerah bagi saya. Kota kecil yang memiliki banyak sekali keindahan dan potensi di dalamnya. Pesona alam yang bervariasi membuat Lumajang terkenal dengan pariwisatanya. Salah satunya yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Gunung yang terletak di Ngampo, Pasru Jambi, Lumajang, memiliki daya tarik yang besar terhadap masyarakat, bahkan hingga ke mancanegara. Jalur pendakian yang menantang menjadikan Semeru bahan perbincangan. Adanya gunung api di Lumajang membuat Lumajang memiliki potensi menjadi penghasil pasir besi terbesar dan terluas di Indonesia. Selain keindahan alamnya, keaslian keseniannya juga masih terjaga. Kesenian yang populer akhir-akhir ini yaitu Tari Topeng Kaliwungu. Tari Topeng Kaliwungu merupakan seni tari tradisional di Kabupaten Lumajang yang diwariskan secara turun-temurun. Tarian yang dibawa oleh masyarakat Madura ini memiliki gerakan yang tegas dan menggambarkan perpindahan Arya Wiraraja, Raja Lumajang dari Sumenep menuju ke Lumajang. Pada tanggal 15 Juni 2023 telah diadakan acara Segoro Topeng Kaliwungu yang melibatkan 500 penari topeng Kaliwungu dan 50 jaran kecak. Tidak hanya kesenian, tetapi budaya juga masih berkembang dan dilestarikan di Lumajang. Salah satunya yaitu Ojung. Ritual Ojung merupakan salah satu tradisi atau ritual yang dapat ditemui pada masyarakat Pandalungan. Ojung sendiri tersebar di berbagai daerah yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep. Saat ini akan mengulas tentang Ojung di Kabupaten Lumajang. Dulunya Ojung dilakukan sebagai ritual untuk meminta hujan. Bergesernya zaman, saat ini Ojung menjadi ritual wajib pada pelaksanaan sedekah desa. Ritual Ojung sendiri dilaksanakan 1 kali setiap tahun pada bulan Rajab tentunya. Pada peristiwa Ojung ini melibatkan banyak dari kalangan masyarakat, entah itu tua maupun muda. Dan untuk informasi lebih lanjut, saya akan memaparkan hasil dari wawancara bersama Pak Ngadi selaku Kepala Adat di wilayah Gucalit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Situ Mulyo Pakelo di desa Gucalit ini memang mulai dulu ada kegiatan Ojung. Itu asal-usulnya itu Ojung. Mulai kurang lebih itu sebelum tahun 40 di sini sudah ada Ojung. Saya tinggal meneruskan saja karena saya sudah turun ke-7 dari nenek moyang saya, itu kurang lebih keturunan ke-7-nya. Jadi sampai sekarang masih adat istiadat. Soalnya Ojung itu namanya tradisional Ojung. Nah, artinya di desa Gucalit kalau nggak ada Ojung itu katanya orang tua dulu itu berbahaya. Jadi meneruskan saja seperti saya ketua Ojung. Jadi tradisional seperti Ojung ini saya adakan sampai sekarang ini. Nah, karena pada waktu itu awalnya itu zaman dahulu itu kalau Ojung memang harus mendatangkan hujan. Tapi kalau dulu, tapi dengan syarat ada namanya dawet. Dawet itu disaurkan tapi tempatnya di Bunden. Bunden itu adalah tempat petilasan atau kepercayaan dari orang sini. Nah, sebelum pada waktu itu. Nah, akhirnya sampai sekarang tiap tahun sekali diadakan Ojung itu di desa Gucalit Pakelor ini pada waktu bulan Rejab. Setiap orang memiliki keistimewaan karena Tuhan memberikanmu kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Jangan jadikan kekurangan sebuah rintangan, namun jadikan kekurangan sebagai sebuah tantangan untuk terus berprestasi demi menggapai impian. Prestasi bukan tentang sebuah medali dan juga legalisasi. Berprestasi merupakan suatu proses panjang untuk terus berbenah diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya, Gafar Aditya Alfaiko, siap untuk menjadi Duta Pelajar SMA Award tahun 2023.